Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah penerjemah doa dari surga. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 26 yang demikian bunyinya. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri untuk berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian yang pertama, makna yang penting dari firman Tuhan ini, kelemahan kita dalam doa, buahnya yang tidak tercakup ditolong oleh Roh Kudus. Itu maknanya bagaimana? Satu, Roh Kudus mengambil alih pada saat kita lemah. Kita tidak berdoa. Kita berdoa dalam kelemahan kita. Tidak berdaya. Roma 8 ayat 26. Makna yang dua, Roh Kudus menyelaraskan doa-doa kita dengan kehendak dan rencana Allah di surga. Mazmur 56 ayat 9. Roma 8 ayat 27 maksud saya. Kemudian makna yang ketiga, mengubah air mata dalam doa kita menjadi bahasa surga yang dimengerti oleh Tuhan Allah. Air mata kita dalam doa ini dirubah sehingga menjadi bahasa yang dimengerti oleh Tuhan Allah di surga, sehingga Tuhan selalu mengerti doa syafaat kita. Mazmur 56 ayat 9. Mana yang keempat? Memberi kelegaan dan damai sejahtera kita berdoa syafaat ini. Oh, kita diberikan suatu sukacita, kepuasan yang luar biasa oleh Roh Kudus itu. Filipi 4 ayat 6-7. Nah, bagian 2, saudara-saudaraku, begini praktek yang nyata sekarang ini. Jadi penerjemah doa dari surga itu, prakteknya bagaimana? Satu, berdoa saat pikiran kita macet, lelah, dan berserah kepada Tuhan. Roma 8 ayat 26. Praktek yang kedua, saat Roh Kudus sedang membantu kelemahan doa kita. Saat kita menangis dalam doa ini, Roh Kudus menerjemahkan tangisan kita ini, sehingga Bapa mengerti doa kita. Mazmur 56 ayat 7. Praktek yang ketiga, mengizinkan Roh Kudus mengubah doa kita yang egois dirubah menjadi doa yang berkenan kepada Tuhan Allah, selaras dan kehendaknya. Roma 8 ayat 27. Praktek yang keempat, bangkit dengan keyakinan bahwa doa-doa kita sudah sampai kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Kita puas setelah kita berdoa. Filipi 4 ayat 6-7. Nah, saudaraku, bagian yang ketiga, kesimpulan bagaimana penerjemah doa dari surga itu. Kesimpulannya apa? Satu, kepastian secara rohani bahwa kita tidak pernah sendiri. Di dalam doa pun Tuhan mengiringi doa kita, menerjemah kita, menyempurnakan keluhan-keluhan tidak terucapkan, disempurnakan melalui Roh Kudus. Matius 28 ayat 20b. Kesimpulan kedua, bila kita kehabisan kata-kata, kita berada dalam titik yang terendah, maka Roh Kudus mengambil alih
dan menolong doa-doa kita. Luar biasa ini. Filipi 4 ayat 6-7. Kesimpulan yang ketiga. Mana kita hancur dan berdoa pada Roh Kudus, maka Roh Kudus mengambil alih doa kita dan menyempurnakan doa-doa kita sehingga doa itu berkenan pada Allah. Roma 8:27. Kesimpulan yang keempat, Roh Kudus dalam doa itu menyempurnakan persekutuan dengan Allah, memulihkan kembali komunikasi dengan Tuhan Allah. Roma 8 ayat 26. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan terus berdoa kepada saudara dan saya. Kita sudah diterjemahkan setiap doa-doa kita. Penerjemah itu dari surga, yaitu Roh Kudus. Karena saudara, aktiflah terus berdoa. Aktiflah terus berdoa. Saudara tidak akan sia-sia berdoa pada Tuhan Allah. Pasti Tuhan mendengar. Tentang jawaban itu adalah otoritas Allah. Yang penting saudara kita aktif terus berdoa. Karena manakala kita berdoa, Roh Kudus juga menolong menyempurnakan doa kita. Haleluya. Immanuel. Amin.